Kisah pun diawali pada 31 Agustus tahun 2014, di mana saat itu sedang ada pesta Halloween. Lalu karena ada seseorang yang menabrak si Avery, Noah pun tak sengaja berkomunikasi dengan Avery. Mereka pun jadi ngobrol panjang dan pembicaraan pun mulai menjadi nyaman. Mereka pun saling berbagi cerita dan identitas dirinya masing-masing. Kayak kamu dari mana, kerja apa, namanya siapa, anak siapa, pokoknya asik lah gitu cuy. Lalu si Noah pun ngajak Avery untuk ke bar. Di situ si Noah menunjukkan kemampuan bermain pianonya kepada Avery. Tapi saat si Avery ini request lagu, si Noah malah kagak bisa dan gak tahu lagunya apa. Alhasil ya dia main piano sebisanya aja gitu kan. Lalu Avery pun ngajak Noah untuk foto booth di bar itu. Di sini kelihatan kalau si Noah sungguh kuper saat diajak foto. Avery juga ngajak ke rumahnya, main game itulah apa namanya ini anjir aku gak tahu, makan sereal, bahkan Avery ngasih tahu bahwa dia suka ngadain amal. Pokoknya mereka asik banget lah dan sinkron gitu. Tapi ternyata setelah flashback, si Avery hanya menganggap si Noah menjadi sahabatnya saja. Dan parahnya, Avery hendak bertunangan dengan pria lain bernama Ethan. Dan hal ini buat si Noah nyesek banget sampai hati itu meluber-luber, atau kata orang Norbek mah sampai tumpeh-tumpeh. Noah pun akhirnya ke WC untuk pura-pura muntah karena mabuk. Lalu datanglah si Avery untuk mengecek keadaan sahabatnya tersebut, dan juga bersama si Ethan. Avery pun meminta tolong kepada temannya seorang fotografer bernama Carrie untuk mengantarkan pulang Noah. Dengan terpaksa, Carrie pun mengantarkannya. Dan tak lupa juga bahwa saking cemburunya si Noah, ia sampai maling piring bergambar tunangan mereka. Segitunya cuy. Di jalan, Noah akhirnya buka mulut kepada Carrie bahwa ia jatuh cinta kepada Avery. Tapi ya mau gimana lagi gitu, orang udah tunangan ya kan. Si Noah pun maksa buat turun di bar. Carrie yang diwasiati untuk nganter pulang akhirnya malah berhenti di salah satu bar. Mereka pun bertemu sahabat dekatnya si Noah bernama Max. Max adalah seorang wakil direktur perusahaan dan kaya. Karena membosankan, si Carrie akhirnya balik. Lalu saat Noah hendak pulang, Noah pun dengan mabuk dan sempoyongan didudukan oleh Max di sebuah tempat foto booth. Ia pun mengingat fotonya 3 tahun yang lalu bersama Avery. Dan dengan iseng-iseng, Noah pun mulai masukin koin dan memulai foto booth dengan muka teler dan linglungnya. Noah pun langsung bangun dari tidurnya, dan ia langsung beraktivitas seperti biasa. Di jalan, ia melihat beberapa anak yang menggunakan kostum Halloween. Ia pun bingung karena Halloween udah selesai 2 hari yang lalu. Ya, nggak pikir panjang, ia pun langsung gas lagi. Setelah sampai di Alfamart, ia pun membeli beberapa minuman. Tadi sengaja, ia melihat koran dengan tanggal 31 November tahun 2014. Merasa ada yang aneh, ia pun menunjukkan koran itu kepada si abang-abang tukang Alfa. Si abang-abang juga bilang bahwa sekarang memang tahun 2014. Ia pun langsung meminta pesanan minumannya. Tapi anehnya lagi, minuman yang ia pesan itu tidak ada, yang menandakan minuman itu memang belum dirilis pada tahun tersebut. Ia pun langsung kaget dan berlari dari Alfamart menuju Indomaret. Iya, nggak Indomaret juga sih, maksudnya pergi gitu. Noah pun langsung menemui si Max yang lagi kerja. Di sini ditunjukkan si Max yang masih jadi karyawan biasa anjir. Ia pun bilang bahwa ia bingung gimana caranya bisa ke tahun 2014 itu. Tapi si Max mengira bahwa Noah nggak waras dan nyuruh buat kerja aja daripada kuliah. Noah pun bilang bahwa Max sebenarnya adalah wakil direktur. Noah akhirnya melihat si Carrie sedang memotret. Lalu ia pun menemuinya. Dengan gurung gusuh, ia pun langsung bilang kejadian sebelumnya yang Carrie antar saat pulang dari tempat tunangannya si Avery. Lalu ia pun mengira bahwa si Noah nggak waras juga. Akhirnya karena si Noah sadar bahwa ini adalah perjalanan waktu kembali ke masa lalu, ia pun langsung pergi dari tempat itu. Ia pun pulang dan berdandan agar bisa tampil menarik di hadapan Avery. Karena malam itu adalah malam di mana ia pertama kali bertemu Avery. Ia pun mengklimiskan rambutnya, memakai dasi dan menghafalkan lagu favoritnya si Avery. Malamnya, ia datang ke pesta Halloween itu. Noah pun akhirnya beraksi. Ia menjadi sangat menarik bagi Avery karena serba tahu apapun soal Avery. Bahkan, saat di bar pun ia juga membawakan lagu favoritnya si Avery lewat pianonya. Bahkan, saat foto booth aja, doi kagak kaku dan sangat terbiasa. Lalu Avery pun mengajaknya ke rumahnya. Tapi saat mereka menempelkan cungurnya satu sama lain, si Carrie pun datang dan membuat Avery kaget. Ia pun langsung berteriak-teriak bahwa si Noah adalah seorang penguntit dirinya karena serba tahu gitu. Avery pun langsung kaget dan mengira bahwa ia adalah psikopat. Lalu Noah pun dipukuli oleh mereka. Tiba-tiba saja Noah pun bangun dari tidurnya. Ia mengunjungi rumah si Avery lagi. Dan ya, Carrie dan Avery kaget bahwa Noah berkunjung ke rumahnya dan masih mengira bahwa si Noah adalah psikopat penguntit. Ethan pun langsung mempitingnya. Tapi beruntung si Noah bisa kabur dari mereka.
Ia pun langsung pulang dan mencari petunjuk. Dan benar saja, ia pun menemukan hasil photobooth tersebut. Ia langsung ke photobooth itu dan memulai fotonya. Alhasil, dar! Ia pun bisa kembali ke masa lalu sebelum ia bertemu dengan Avery lagi. Setelah ia berhasil ke masa lalu, ia pun langsung senang karena menguasai mesin waktu tersebut. Lalu ia pun langsung menelpon si Max untuk meminta bantuannya agar bisa dapetin si Avery. Malamnya, Max menemani Noah untuk ke pesta tersebut. Lalu ia pun ngajarin gimana cara berbicara sama cewek dengan gaya bad boy-nya. Ia pun mulai coba berinteraksi dengan Avery. Tapi karena si Noah ini begonya minta ampun gak ketulungan, ia malah salah mengartikan apa yang Max maksud dan membuat si Avery gak suka dan marah-marah sama dia. Ia pun terus mengejar Avery, bahkan sampai dijorokin ke kolam renang coba. Noah pun meminta bantuan Avery untuk naik. Tapi disinilah si Noah malah menarik si Avery agar sama-sama tigujubar ke kolam itu. Dan entah kenapa mereka pun malah sama-sama sange dan wow. Avery pun ngajak Noah ke rumah untuk melakukan pergenjotan dan wow. Scenes pun tiba-tiba berubah ke masa depan di mana Noah dan si Avery ini benar-benar menjadi pasangan. Noah kaget dan kayaknya ini tuh berhasil gitu dapetin si Avery. Bahkan saat ia lihat rambutnya juga kayak anak bad boy didikan si Max gitu kan. Lalu datanglah dua temannya si Avery, yaitu Carrie dan Ethan. Mereka hendak jogging. Ya dikarenakan si Noah nggak tahu mau ngapain lagi, akhirnya ia ikut jogging dengan gayanya yang gaul tapi aneh tersebut. Karena si Noah jarang banget olahraga, ia pun terjatuh. Si Carrie pun membantunya untuk mengobati lukanya. Tapi mereka pun malah berujung ngobrol soal hubungan Noah dan Avery di sebuah kafe. Terkejutnya bahwa si Carrie bilang kalau Avery sebenarnya gak suka atau gak serius jalanin hubungan sama Noah. Ya nyesek lagi gitu kan. Karena si Noah sedikit dapat pencerahan bahwa mungkin saja si Avery ini bisa suka sama Noah jika Noah bisa sama seperti Ethan. Ia pun langsung mengunjungi photobooth itu dan kembali ke masa lalu lagi. Setelah ke masa lalu lagi, ia pun harus benar-benar seperti Ethan. Ia melamar di tempat kerja si Max dan si Max benar-benar membantunya dengan senang hati. Lalu malamnya, ia mengunjungi pesta di mana ia pertama kali bertemu dengan Avery. Ia pun bersikap layaknya Ethan dan ngajak si Avery ke bar. Ia pun sok-sokan royal beli hidangan termahal padahal duitnya kagak cukup anjir. Alhasil nasgor aja lah ya. Avery pun mulai nyaman dan mulai ada hubungan gitu. Lalu singkat cerita, di masa depannya ia mulai bangun dari tidurnya lagi. Alangkah kagetnya bahwa ia adalah menjadi orang kaya. Perutnya pun buncit dan wallpaper komputernya adalah gambarnya dengan Avery. Merasa rencananya berjalan sangat mulus, ia pun keluar ruangannya dan menemui Avery. Dan benar saja, Avery pun telah jadi milik si Noah. Lalu ia pun diberkati dengan kekayaan yang melimpah dan hendak melaksanakan tunangan di malam harinya. Ia mulai bekerja dan dibekali mobil mewahnya. Ya HP-nya juga 2 atau 3 tuh, mantap anjir. Saat ia sampai di kantornya, orang-orang kantor malah sepi. Dan ternyata, para karyawannya membuat kejutan kepada Noah bahwa Noah telah diangkat sebagai wakil direktur di perusahaan tersebut. Bahkan uniknya lagi, ia fasih berbahasa Mandarin. Lalu ia pun masuk ke ruangan barunya. Dan si Max sebagai sahabatnya juga memberi ucapan selamat kepada Noah. Tapi Noah sangat kaget bahwa si Max ternyata malah benci sama si Noah. Karena ia telah merebut pekerjaannya dan pencapaiannya selama ini. Noah juga belakangan ini malah jadi gila jabatan dan ya gitulah. Akhirnya mereka pun selek dan si Max meninggalkannya. Setelah pulang dari kerjanya, Noah pun mulai menyambut tamu yang datang ke acara tunangannya. Ia pun menemui Ethan yang lagi di WC lagi muntah-muntah gak jelas. Merasa bahwa ia tahu kalau si Ethan ini posisinya sama kayak dia di awal film, ia pun langsung menyindir-nyindir halus dan mengantarkannya pulang. Di jalan, si Ethan jujur kepada Noah bahwa ia sangat mencintai Avery. Di sini, si Ethan pun bilang juga sama si Noah bahwa ia pernah jujur sama si Avery kalau dia suka. Dan si Avery juga bilangnya positif kalau dia suka sama Ethan. Di sini, Noah pun sakit hati sangat dalam. Bahkan rasanya seperti hatinya itu kayak diguntingin pakai gunting kuku gitu. Wow. Setelah pulang ke rumahnya, Noah yang mukanya kusut kayak jemuran belum kering, ia pun menemui Carrie yang lagi bagug makan sarden cheese. Di sini ternyata si Carrie tahu bahwa sebenarnya Avery nggak cinta sama Noah. Walaupun Noah sukses dan banyak duit, cuman si Avery kayak pengen hidupnya nggak mau gagal dan nggak mau susah gitu intinya. Mereka pun ngobrol empat mata dalam banget sampai si Noah punya rencana baru di otaknya itu. Ia pun pergi dan kembali ke masa lalu. Noah akhirnya ngajak si Ethan untuk ke pesta pertama ia bertemu Avery. Ia pun mendekatkan Ethan dengan Avery supaya chemistry-nya dapat gitu. Lalu ia pun mendekatkan dirinya dengan sahabatnya si Avery, yaitu Carrie. Dengan modal ia sudah bolak-balik melintasi waktu maju mundur, ia pun bisa dekat dengan mudah ke si Carrie. Niatnya si Noah ini membuka hatinya gitu kepada si Carrie. Lalu saat si Noah ngulik-ngulik si Carrie, ternyata Carrie baru saja udah putus sama seseorang.
Dan hal ini menjadi peluang emas bagi Noah untuk masuk ke hati si Avery. Akhirnya mereka pun bersenang-senang berempat di photobooth itu. Tiba-tiba saja Noah pun bangun dari tidurnya dan seperti biasa ia bangun di masa depannya. Ia bangun di tempat mewahnya si Max yang sudah jadi wakil di Ruth. Ia langsung pergi ke rumahnya si Carrie untuk melihat hasilnya. Saat ia ke rumah Carrie, si Carrie sangat-sangat cantik dan buah henol sekali. Noah pun mulai membicarakan hubungannya dengan Carrie. Alangkah kagetnya bahwa si Carrie malah gak suka sama Noah dan sudah balikan sama mantannya itu. Dan nyesek gitu jadi si Noah kesini salah, kesana salah, capek gitu udah berjuang sana sini anjim. Ia pun kembali ke tempat photobooth itu dengan kesal, tapi ternyata photobooth itu malah sudah diganti oleh photobooth yang modern. Dengan marah dan kesal, ia pun membeli minuman agar dia teler dan mencoba photobooth itu sambil memasukkan uang-uangnya dengan putus asa. Tiba-tiba saja datanglah Avery dan Ethan. Mereka berterima kasih kepada Noah karena telah mendekatkan mereka. Ya, sebagai ucapan terima kasih, mereka berdua pun menghadiahkan sebuah photobooth di bar itu untuk Noah dan dikirim ke rumahnya. Dengan kaget, Noah pun langsung cenghar dan buru-buru ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, ia senang karena mesinnya ada di rumahnya. Lalu dengan penuh senyuman, ia pun kembali ke masa lalu. Setelah di masa lalu, ia pun tidak memperbaiki apa-apa. Ia hanya menjalani kehidupannya seperti biasa dan hanya terjebak di zona teman dengan Avery. Pokoknya gak ngubah apa-apa gitu. Ya jalanin aja kayak biasa di awal film gitulah. Lalu 3 tahun kemudian, si pria paling nyesek ini menghadiri acara tunangan Avery dengan Noah. Dan ia benar-benar biasa dan berusaha melupakan Avery di dalam hatinya. Ia mulai mendekati dirinya dengan Carrie. Dan akhirnya, si Carrie pun diajak ngedate sama Noah dan film pun diakhiri oleh kredit dengan gambar atau foto-foto si Noah bersama Carrie.